Baik, ya yang perlu Bapak jelaskan, informasikan untuk adik-adik, anak-anakku sekalian, ya bahwa ya angka pengangguran di Papua Barat ini 21, sekian persen, ya. Angka kemiskinan itu 23, sekian persen. Ini yang mendorong ya pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota, untuk kita berjuang untuk bisa mendapatkan kuota 80-20 itu. Nah, jadi perlu Bapak sampaikan bahwa kuota ini ya ini sudah ada sejak 2014. Ya. 2014 tidak bisa kita laksanakan, 2015 tidak bisa kita laksanakan, sampai terakhir baru 2019 awal ya Maret kan baru buka formasi untuk penerimaan calon ASN di seluruh Papua Barat, bahkan di seluruh tanah Papua ya, Papua maupun Papua Barat ya. Kenapa kita tidak lakukan di 2014? Sejak saya karateka di PGF, Pak Edi ya karateka di Mansel, itu formasi itu sudah ada 2014, tapi kita tidak bisa lakukan karena waktu itu keputusan dari pusat untuk online secara nasional atau sistem catch itu ujiannya. Dengan demikian kita tidak bisa lakukan itu. Kalau online secara nasional ini orang di Sumatera juga bisa ikut tes, yang ada di Jawa juga bisa ikut tes, di seluruh Indonesia mereka bisa tes untuk formasi tanah Papua atau formasi Papua Barat. Dengan demikian kita tidak bisa lakukan itu. Ya, berbagai upaya pemerintahan sebelum saya jadi gubernur juga sudah dilakukan, tetapi belum juga disetujui. Pada akhirnya setelah Bapak dilantik menjadi gubernur, kemudian dengan Papua kita sama-sama berjuang ya, baik kepada Presiden maupun ke Menpan-RB dan juga BKN ya, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ya kita bisa mendapatkan ya persetujuan dari Presiden melalui Menpan-RB ataupun BKN. Dengan demikian ya formasi ini bisa kita buka untuk umum, dan catatan tidak sistem catch nasional atau online nasional, tetapi online lokal ya, online lokal. Jadi yang ada di Manokwari, lokal Manokwari yang ikut tes untuk Manokwari, dia tidak bisa ikut yang Sorsen punya, dia tidak bisa ikut yang PGF atau tidak ikut yang di Fak-Fak sana, hanya lokal-lokal. Jadi artinya pencatnya di OAP dan juga non OAP berdasarkan persentase itu bisa on lokal Manokwari, online lokal Manokwari, online Meprat, online lokal Meprat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan sebagainya. Itu ya kita sepakat itu dengan persentase ya, persentase 80-20 ya. 80-20 ya, itu ya sebenarnya 80-20 itu minimal sebenarnya ya, minimal, dan memang tidak boleh turun dari 80 itu, harus tetap 80-20 ya. Karena itu sudah disepakati dan disepakati Bapak Presiden dan sudah memberikan petunjuk itu kepada Menpan-RB, BKN, Mendagri untuk bisa melaksanakan ya tes ini. Maka itu ya informasi tadi 2014-15 kita tidak lakukan, sampai ada upaya-upaya kita lakukan sudah bisa disetujui ya untuk online tapi lokal pertama, kemudian tidak ya 80-20 tadi. Kemudian tesnya ya berdasarkan ranking ya, berdasarkan ranking. Misalnya kebutuhan 150, 1 sampai 150 itu yang lulus, ke bawahnya tidak lulus itu. Ya. Berdasarkan ranking, bukan passing grade ya, bukan passing grade ya, tetapi berdasarkan ranking ya. Ranking, jadi maksudnya tadi misalnya Manokwari 380 ini yang lulus, lebih dari itu tidak lulus, kan begitu? Kurang dari itu. Karena ranking, bukan passing grade tadi, misalnya 2 atau 5 ke 6 baru capai itu. Dengan demikian ya kita buka ini pendaftaran ya,
kita provinsi juga ya, kita ada waktu itu, tapi kita pakai untuk menjawab honorer kita 1.283 dan mereka besok semua itu pemberkasan ya. Manokwari kenapa Kak? 1.283 itu besok tanggal 4 mereka pemberkasan ya, baik yang umur di bawah 35 yang ikut seleksi bersamaan semua itu lulus ya, kemudian 100% lulus, kemudian yang 35 ke atas yang P3K itu juga besok kita suruh mereka untuk ya melengkapi berkas, dan itu kita biayai dari provinsi ya, menunggu perpresnya kalau turun baru dibiayai dari APBN gitu ya. Nah, dengan demikian ya, terus sudah disepakati 80-20. Sekarang kembali kepada para bupati wali kota. Artinya para bupati wali kota untuk mengusulkan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing ya. Berdasarkan formasi atau kebutuhan daerah masing-masing. Para bupati wali kota yang tahu dia butuh tenaga kesehatan berapa, dia butuh tenaga pendidikan berapa, dia butuh tenaga pertanian berapa, tenaga kehutanan berapa, itu mereka yang tahu gitu ya. Para bupati yang tahu itu, maka itu mereka mengajukan ya berdasarkan formasi yang ada. Misalnya Manokwari ya toh 380 dibagi untuk pendidikan berapa formasi, kesehatan berapa formasi, pertanian berapa formasi, teknik konstruksi atau dokter dan sebagainya berapa formasi yang dibutuhkan, berapa sarjana sosial, berapa sarjana pemerintahan, berapa sarjana hukum. Nah itu kabupaten kota mereka tahu dan mereka yang usulkan itu ya berdasarkan kebutuhan daerah. Nah, mereka usulkan itu kepada Menpan-RB ya, kemudian ditetapkan dan bukalah itu ujian apa seleksinya itu ya. Nah, seleksinya. Nah, dengan demikian ya sebelum penguap ini hasilnya sudah ada di bulan Desember 2019 ya. Sudah ada di bulan Desember 2019, tapi hari ketiga tidak berani mengumumkan karena presentasinya tadi belum mencapai. Kemudian juga apa kebutuhan untuk mengisi tidak dirinci secara apa berdasarkan latar belakang pendidikannya itu. Jadi misalnya formasi untuk dokter ya, formasi untuk dokter atau kesehatan ya, dokter misalnya formasi itu 10 ya toh. 10 kita isi berapa, kemudian sisanya jadi masa itu ada ilmu yang kita tidak miliki atau kita belum siap situ, maka itu ada 20% itu 20 itu untuk menjawab. Misalnya kita butuh tenaga pendidikan, kita butuh guru-guru matematika, misalnya formasi 10 kita bisa isi 5. Nah berarti 5 ini yang kita kasih sama saudara kita yang non wafer. Kita butuh dokter 10, kita bisa isi misalnya 2, berarti 8 ini untuk saudara kita lain, berarti khusus untuk bidang kedokteran itu presentasi dia akan terbalik ya. Jadi ini harus dirinci, bukan hanya global saja kita kirim begitu, kita rinci ya. Kita rinci tenaga pendidikan kita butuh 50 ini kan harus dirinci lagi ya. Guru kimia berapa yang kita butuh, yaitu guru kimia kita butuh 10. Oh 10 berarti kita 8, 2 untuk non-OP ya. Kita rinci lagi apa kimia formasinya 10 kita bisa isi berapa, kita misalnya ya kita isi 8, 2 kita bukan non-OP, tapi bisa saja terbalik, kita tidak ada di situ, berarti saudara-saudara kita dari luar yang isi. Tetapi persentase 80-20 tidak boleh bergeser. Kita sudah berjuang cukup lama ya. Kita bicara tuh 80-20 dan online kita sudah berjuang sama-sama. Gubernur Papua Barat, para bupati, wali kota, setanah Papua, kita semua sudah berjuang dan kita sudah perkuatan 80-20. Nah, jadi ini harus kita lihat ini. Kesalahan kita itu waktu kita ajukan, kita tidak ajukan dengan kebutuhan kita. Formasi ini berapa, akhirnya mentak, dikirim kembali lagi. Akhirnya butuh waktu, kita tunda mulai dari Desember kita tidak umumkan sampai terakhir. Yang lain yang merasa dia lulus atau dia mendesak, kenapa tidak diumumkan cepat? Kenapa tidak? Oke, kita
lakukan. Dengan demikian tanggal 2 Juli ya 2 Juli 2020 saya telekonferensi dengan para bupati wali kota, kita cek semua kabupaten ya sudah siap semua siap, hanya 5 yang belum siap pada waktu itu. Tanggal 2 Juli 2020 hari Kamis ya, kita cek yang belum siap untuk diumumkan pada waktu itu. Kita cek di tanggal 2 Juli itu Maibrat, Tambrau, Kaimana, Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan. Kita kasih waktu ya, mulai dari tanggal 2 kita kasih waktu 3 minggu kemudian ya, 3 minggu mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 23 Juli ya, dengan maksud tadi kalau belum terjawab persentase 80-20 konsultasi kembali ya Menpan RP untuk dibicarakan bagian ini ya, untuk konsultasi kembali untuk dibicarakan, sehingga kesempatan itu ya syukur kalau Jakarta dengar kita, berarti apa yang kita mau menjawab jawaban dari Jakarta bahwa 80-20 itu kita konsultasi kembali sehingga bisa terjawab presentasi itu. Maka kita kasih waktu lagi ya dari tanggal 2 sampai 23 ya, 23 kita cek semua sudah siap kecuali Kaimana ya, Kaimana belum. Kemudian tanggal 29 hari Rabu ya 29 hari Rabu ya 29 Juli 2020 kita telekonferensi dengan para bupati wali kota di hotel ini. Ada gempa ya toh, ada gempa, kita lari belum selesai bicara, belum apa yang kita masih sepakat kita turun, maka kita tunda untuk pertemuan hari ini lagi itu para bupati wali kota. Dengan demikian ya sampai dengan tanggal 29 itu ya Kaimana yang belum siap, oke, ya Bapak dia akan menyusul, yang lain sudah siap, termasuk Manokwari juga sudah siap. Tapi ternyata ada pergeseran lagi 1 hari lagi kan, dari 30 bergeser ke 31 ya 31, karena dari Jakarta belum memberikan jawaban dari apa yang diupayakan oleh Kabupaten Manokwari untuk merubah persentase tadi, itu belum terjawab, akhirnya ditunda gitu, dan pada akhirnya sudah diumumkan gitu ya itu penjelasan dari Bapak gitu. Jadi kita ini semua sudah berjuang ya toh, sudah Jakarta sudah berikan kita untuk online lokal tadi itu pertama sudah dikasih 80-20. Tergantung sekarang kita di kabupaten provinsi maupun kabupaten kota untuk kita bisa konsultasi kembali kalau belum mencapai persentase itu sehingga bisa dibicarakan ya. Tapi itu upaya kita belum tahu Jakarta jawab atau tidak, itu soal upaya kita untuk bisa. Tapi itu artinya sudah keputusan ya, keputusan Jakarta bahwa 80-20 itu mau tidak mau kita harus penuhi. Begitu. Ya itu dari Bapak. Oke, kemudian ya kaitan dengan aspirasi tadi yang disampaikan tadi ya, ini hari ini kita ada rapat sini ya. Kita rapat, saya sudah panggil para bupati wali kota semua ada, kecuali Pak yang karena transportasi, tapi kita lewat telekonferensi sudah bicara juga dengan Pak Bupati. Pak juga ada ikut Pak. Selain yang lain ada bupatinya, ada juga diwakili oleh wakil bupati, ada juga diwakili oleh